pimpinan itu selalu dijadikan suri tauladan. Baik ibu-ibu, saat ini mari kita mencoba untuk memahami Al-Quran, yaitu terapi Al-Quran Dzikri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa di dalam sebuah penelitian, dan itu juga di dalam Al-Quran, yaitu ada surat Al-Isra 44 dan surat At-Tawafun ayat 1, bahwa semua makhluk di muka bumi sekecil apapun bertasbih kepada Allah. Kuman juga bertasbih, sel kanker juga bertasbih, makhluk kecil kuman pun juga bertasbih kepada Allah. Tasbihnya mereka kalau dibacakan Al-Quran diam. Ketika sel kanker, kuman itu berdiam, dia tidak mengalami proses pembelahan diri, juga tidak mengalami perkembangan sel mati. Ya, jadi makhluk Allah yang namanya kuman, sel kanker, bakteri, jadi benda hidup, benda mati, semua bertasbih kepada Allah. Kadang kita yang tidak tahu tasbihnya mereka, ya, seperti di dalam Al-Quran surat At-Tawafun ayat 1, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ibu-ibu, ketika kita yang membaca Al-Quran, kuman, bakteri, sel kanker semua diam. Ketika dia diam, dia tidak mengalami perkembangbiakan, tidak mengalami pertumbuhan, bahkan lama-lama diam. Kalau kita terus membaca, lama-lama mati. Jadi kesimpulannya bagaimana ibu? Ketika kita membaca Al-Quran, kalau kita yang mempunyai penyakit kanker, penyakit-penyakit yang lain, ketika kita terus membaca Al-Quran, kalau selnya itu kanker itu diam, maka lama-lama mati sehingga kita akan sembuh. Dulu pernah dilakukan oleh seorang yang kena COVID. Kemudian dalam karantina dia terus membaca Al-Quran, bahkan 1 minggu membaca Al-Quran. Ternyata apa yang terjadi ibu? Dari COVID-nya dia sembuh dan sehat. Nah, sehingga ibu-ibu dari sini, maka mari kita perbanyak membaca Al-Quran, syukur dihayati, dipahami, dimengerti, dilakukan, diamalkan, maka segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita insya Allah akan sembuh. Maka betul bahwa Al-Quran itu dijadikan obat atau sifat. Begitu ibu-ibu, mudah-mudahan apa butuh yang sedikit ini membuka mata hati kita
kita perbanyak membaca Al-Quran, insya Allah ibu-ibu kita yang sudah lansia ini jadi sehat, baik sehat lahir maupun sehat batin. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sebelumnya saya bacakan pantunnya.